saya akan berburu, tapi untuk mencapai ke lokasi tidak mudah karena tidak bisa dilewati oleh kendaraan biasa. Makanya saya harus numpang truk yang biasa digunakan untuk mengambil hasil teh. Dan sekarang saya udah ditunggu di sana, jadi saya mau langsung berangkat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk menuju lokasi perburuan, saya harus menempuh waktu sekitar 1 jam membelah hutan pinus yang dapat dinikmati panorama alamnya. Nah, sekarang saya udah siap jalan. Kang, siap? Siap. Ayo Kang, jalan. Kang, makasih ya Kang. Sensasi menaiki truk pengangkut teh tentu berbeda dari kendaraan biasa. Adrenalin saya ikut terpacu karena guncangan yang ditimbulkan. Saya harus tetap berhati-hati dengan berpegangan ke sisi tempat duduk agar tidak terjatuh. Ini kenapa saya harus numpang pakai truk? Karena jalannya emang bener-bener ekstrim. Berbatu, tanjakannya curam, turunannya juga curam. Ini tadi juga saya kegoyang-goyang di atas ini. Obstacle yang saya lalui pun beragam, tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk sampai ke tujuan. Ini walaupun saya digoyang-goyang seperti ini, tapi pemandangannya indah sekali. Kanan kiri, pohon pinus yang lebat, jadi suasananya itu sejuk. Menikmati pemandangan yang ada membuat perjalanan saya tidak terasa. Ya Pak. Wah, akhirnya setelah tergoyang-goyang saya sampai juga. Sebentar, saya turun dulu. Nah, ini nama desanya adalah Pagar Alam, tapi saya dan Bapak langsung sampai. Kita harus jalan dulu. Berapa jauh Bapak kira-kira? 500 meter. 500-an meter kurang lebih ya? Iya. Yaudah kita jalan dulu. Bapak! Ayo Pak! Jadi ini yang akan kita ambil. Apa namanya? Lebah engang, dan dia ini biasanya ada di pohon-pohon dan tinggi. Kalang ini dia ada di pohon pinus di ketinggian kurang lebih 15 meter. Serangga ini merupakan serangga endemik dari wilayah Asia Pasifik. Tawon Vespa umumnya dijumpai di semua habitat, baik di hutan, padang rumput, lahan pertanian, hingga ke kawasan pemukiman penduduk. Nah, ini jadi karena emang Akang ini ahli, udah terbiasa untuk melakukan hal ini, saya udah disiapkan alat pelindung untuk berjaga-jaga supaya tidak kena sangatannya. Nah, ini untuk mengambil sarangnya, pertama kita harus membakar menggunakan bambu ini. Tapi karena emang lokasinya sangat tinggi, walaupun ini udah menggunakan 2 bambu yang digabungkan, Akang tetap harus manjat dulu ya. Pada umumnya, tawon ini membuat sarang di atas bangunan tinggi, di bawah atap, atau di alam liar seperti pohon, semak-semak, dan permukaan batu. Tawon Vespa afinis memiliki sifat hidup yang aktif sepanjang hari. Tawon jenis ini biasanya akan meninggalkan sarang pada pagi hari untuk mencari makanan. Ini memang bumi panjang sekali, jadi terasa berat dan juga dia melengkung ke bawah. Jadi susah untuk digapai sama Akang yang di atas. Butuh effort lebih untuk mengambil sarang tawon ini. Nah, ini emang nggak mudah ya, walaupun Bapak udah dua-duanya naik, tapi karena emang jaraknya yang sangat tinggi, bambunya juga panjang, jadi belok ke kanan ke kiri. Ini baru akhirnya bisa nih. Mungkin sebentar lagi akan terbakar. Ini lebahnya mulai keluar. Nah, ini kalau sarangnya udah terbakar seperti ini, fungsi bambu berubah menjadi alat untuk menjatuhkan sarangnya dengan cara ditusuk-tusuk atau didorong-dorong. Tawon merupakan salah satu serangga yang sangat penting bagi ekosistem setempat. Sebagian besar tawon memburu hewan yang merusak tanaman untuk makanan larvanya. Sehingga penting dalam mengendalikan populasi hewan-hewan hama di alam. Beberapa jenis diternakan secara khusus untuk menjadi pembasmi hama ramah lingkungan.
Tawon dewasa juga berperan dalam proses penyerbukan bunga, sehingga ikut membantu perkembangbiakan tanaman yang bersangkutan. Ukuran sarang Vespa dapat melebihi 60 cm, bahkan dapat melebihi 1 meter jika bersarang di dalam hutan atau tempat yang tidak pernah ditinggali manusia. Nah, ini jadi yang kita cari adalah larvanya si lebah. Emang si lebah engang ini profilnya lebih panjang dari lebah biasanya. Larva tawon biasa dikonsumsi oleh masyarakat dengan diolah menjadi varian makanan. Saya pun ingin mencicipi salah satu menunya. Engang ini akan kita masak menjadi gogoleh engang suluh awi. Tapi sebelum kita masak, larva ini harus kita keluarkan satu persatu dari sarangnya. Sekilas, penganan ini sama seperti oseng-oseng berbahan dasar daging maupun ikan. Soal rasa dan khasiat, kuliner ini tidak perlu diragukan, sehingga masih banyak diburu. Wah, ini ternyata banyak juga hasilnya. Dan bermacam-macam, nggak cuma larva aja, tapi ada yang udah mulai bermata, seperti ini. Bahkan ada yang udah menyerupai bentuk engang dewasa, seperti ini. Larva diolah dengan bumbu sesuai selera. Meski dengan bumbu yang sederhana, tetap menghasilkan cita rasa yang luar biasa. Ini karena bumbunya emang mudah, cukup diiris aja. Kalau bumbu udah selesai, larva udah terpisahkan dari sarangnya, bisa langsung kita oseng-oseng. Ayo Kak. Aduh, ini harum banget aromanya. Dan emang kalau masak engang ini nggak boleh terlalu banyak diaduk, karena larvanya ini sangat lembut, jadi takutnya kalau terlalu banyak diaduk nanti dia hancur. Ada yang berbeda dari olahan satu ini. Tidak hanya dioseng, larva juga dibakar kembali untuk menambah rasa gurih. Nah, ini kalau sudah tertutup seperti ini langsung kita bakar supaya rasanya semakin mantap. Iya. Tidak perlu waktu lama sampai larva siap untuk dihidangkan. Ini kalau aromanya menggugah sekali, Kang. Mantap. Mirip banget sama telur dadar bawang merah. Mantap. Hai Kang, Yuk. langsung kita icip-icip. Mantap. Iya. Mantap. Rasanya mirip dengan telur ternyata. Ada gurih-gurihnya begitu. Larva ngengang ini tinggi akan protein dan masyarakat di sini percaya kalau ngengang ini bisa mengobati rematik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo lagi Yang. Petualangan saya berlanjut ingin mengikuti kegiatan pelepas liaran satwa. Masih kerap terjadi satwa liar dari Gunung Sawal yang masuk ke pemukiman. Dan kalau itu terjadi, biasanya dibawa ke BKSDA, diperiksa semuanya baik kesehatan maupun kelayakannya dia untuk nanti kembali ke alam liar. Apakah dia kuat untuk survive di alam liar tersebut, ya Pak? Kucing hutan ini ditemukan di area perkebunan warga. Diduga kucing ini terlepas dari induknya. Kucing hutan bertubuh lebih besar dari kucing domestik. Bulunya berwarna abu-abu gelap dengan corak totol-totol. Kucing hutan juga memiliki ekor yang panjang, bahkan lebih dari setengah panjang badannya. Nah, ini jadi karena emang satwanya sudah dipastikan aman dan sehat dari segala aspeknya, jadi udah bisa kita angkat untuk kita bawa ke alam liar. Dan pastinya harus kita tutup ya Pak atasnya. Boleh. Supaya satwanya nggak stres selama di perjalanan. Sip, makasih Pak. Ini kita udah diikat kencang, semuanya kita langsung berangkat ke tempat pelepas liaran. Oke. Ya.
hutan ini pastinya kita lepaskan di area yang jauh dari masyarakat. Dan kali ini akan kita lepaskan di Blok Awilega, kawasan Sukamarga Satwa Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis. Meski disebut kucing hutan, habitatnya tidak hanya di dalam hutan. Hewan ini kerap ditemukan di kawasan pemukiman atau perkebunan warga, terutama yang ekosistemnya masih asri. Biasanya dijumpai di dataran rendah, meski beberapa kali juga ditemukan di dataran tinggi. Lokasi pelepas liaran tidak bisa dilewati mobil biasa, sehingga kami harus menggunakan mobil khusus untuk menembus kontur jalan yang berbatu. Sebenarnya pelepas liaran kucing hutan ini bisa dilakukan kapan saja, bisa pagi, bisa siang, sore, bahkan malam. Jadi disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan juga kapan kucing ini sudah bisa dilepas liarkan. Secara populasi, kucing hutan terbilang masih banyak. Meskipun begitu, kucing hutan tetap harus berada pada habitat aslinya. Lembaga Konservasi Internasional mengklasifikasikan ke dalam satwa liar dilindungi. Sip. Nah, ini kita udah hampir sampai ke tempat pelepas liarannya, tapi karena emang untuk mencapainya kita nggak bisa bawa mobil, jadi ini mau kita bawa jalan kaki ya Pak? Ya boleh, yuk kita buka Pak. Gunung Sawal memiliki topografi bergelombang dengan ketinggian puncak lebih dari 1.700 dengan luas mencapai lebih dari 5.000 hektar. Kawasan konservasi ini menjadi tempat yang nyaman untuk habitat berbagai jenis satwa liar, salah satunya kucing hutan. Nah, ini kita masih harus berjalan kurang lebih 2 km ke dalam hutan. Jadi semakin dalam kita melepas liarkannya, semakin baik, karena itu bakal menjadi lebih jauh dari pemukiman. Perjalanan yang cukup jauh membuat kami sejenak beristirahat. Perjalanan kami lanjutkan selama lebih dari 1 jam untuk sampai ke lokasi pelepas liaran. Oke, nah jadi emang kita panjang jalan tadi sambil melihat-lihat manakah lokasi yang sesuai sama si kucing hutan ini. Dan emang dia sukanya di tempat yang rimbun ya Pak? Ya. Nah ini kenapa lokasi ini Pak yang dipilih? Karena ini pertama ini batas kawasan antara Sukamarga Satwa Gunung Sawal dan Perum Perhutani. Kebetulan ini habitatnya, salah satu habitatnya, karena ini senangnya di semak-semak belukar gitu. Jadi ini cocok kita lepas di sini. Karena ini emang sudah lokasi tepat, kita bisa langsung lepas liarkan ya Pak? Ya. Oke Pak, udah siap ya? Siap, Oke. tinggal dibuka. Jaga ya Pak? Ya. Nah ini jadi emang kalau dilepas liarkan pasti si kucing hutan ini akan keluar dan mencari jalan. Dia akan memilih yang sesuai dengan habitat aslinya, yaitu semak-semak seperti itu. Dan kita harus hati-hati, harus menjaganya. Jangan sampai dia berbalik arah, menyerang kita, karena kukunya itu tajam sekali, apalagi kalau berbalik arah dan malah mengarah kembali ke pemukiman. Nah ini benar nih yang udah dilakukan warga. Kalau ada satwa liar yang masuk ke pemukiman, dilaporkan ke pihak yang berwenang, yaitu BKSDA. Jadi baik manusia maupun satwa liarnya bisa hidup berdampingan dengan damai dan juga lestari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang memiliki luas perkebunan terbesar di Indonesia. Taraju, satu kecamatan yang memiliki relief berbukit sekaligus sentra teh di Kabupaten Tasikmalaya. Pagi hari memang menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat Desa Taraju untuk memetik daun teh. Dan hari ini saya mau ikut serta nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Teh merupakan komoditas perkebunan yang banyak dibudidayakan di sini. Dataran tinggi yang dingin merupakan tempat paling baik untuk memproduksi daun teh berkualitas tinggi. Ini kalau lagi musim, dalam sehari, dalam satu pagi aja bisa dapat 1 sampai 1,5 kintal pucuk daun teh. Wah, itu satu orang doang loh, dikali banyaknya orang-orang pemetik daun teh ini dalam sehari. Para petani teh biasa memetik secara berkelompok. Satu kelompok bisa mencapai 10 orang tergantung luas kebun teh. Tidak semua daun teh bisa dipetik. Nah, jadi diambil 2-3 daun muda teratas tapi yang ukurannya besar. Itu yang terbaik. Memetik teh di Taraju masih sangat tradisional dan menggunakan alat yang sudah digunakan dari zaman dulu kala. Untuk memetik pucuk-pucuk daun teh ini ada alatnya nih, namanya etem. Nih, jadi dia tuh ada bagian yang tajamnya di bagian depan, makanya harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati, bisa ini nih terbesit seperti saya. Tidak hanya daun teh yang dipetik. Kalau beruntung, biasanya para petani menemukan bagian lain dari pohon teh untuk dibawa pulang. Nah, ini selain pucuk daun, ada bagian lain dari pohon teh ini yang bisa dimanfaatkan. Tapi kita harus cari dulu, karena dia jarang-jarang nih lokasinya. Biasanya ngumpet-ngumpet, dan dia ini biasanya hidup, numpang hidup di batang, di pohon tehnya, gitu ya Bu. Nah, wih panjang juga ya. Nah, jadi mangane ini walaupun dia benalu, tapi bisa dimanfaatkan. Bisa diolah dan berkhasiat pastinya ya Bu. Iya, Tapi mau kita olah dulu nih. Buat jamu ya. Ini mau kita olah dulu, ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjelang siang hari, aktivitas panen teh pun selesai. Nah, ini dia. Ojek Palang. Ini dia jagoan kita. Jadi ojek Palang ini adalah motor yang udah dimodifikasi. Ini biasanya untuk membawa hasil-hasil panen dari daun-daun teh ini. Ojek Palang tidak hanya ada di Taraju, melainkan di beberapa daerah lainnya di Kabupaten Tasikmalaya. Moda transportasi ini didesain khusus untuk menembus jalur pegunungan. Ini berapa kilo, Kang? 50. 50. Ini ada di 50 kilo. Jadi karena udah dimodifikasi dengan bambu atau kayu di sisi kanan dan kirinya, satu ojek Palang ini bisa memuat sampai 5 kintal. Biasanya ojek Palang diandalkan oleh masyarakat untuk mengangkut hasil bumi, seperti kayu besar, pasir, buah dan sayur hingga hewan ternak. Dah, Kang, ini penuh, saya duduknya di mana? Di belakang aja. Di sini. Iya. Ya udah. Punten ya, Kang. Iya. Wah, maaf nih Kang ya, bukan yang nggak sopan nih. Wah, oke. Ibu, aman Bu? Ayo, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Kang. Ini saya duduk di atas ini udah kayak lagi diarak, tapi saya bukan cuma duduk di atas ini, saya harus ikut serta menyeimbangkan. Menaiki ojek Palang tentu cukup memacu adrenalin saya. Keseimbangan harus tetap terjaga agar tidak terjatuh. Bentar. Aduh, ini kayak tak karena tanjakan. Kalau saya duduk di belakang, bebannya ke belakang semua, jadi saya harus pindah ke depan nih. Waduh, Kang.
Kapasitasnya yang cukup besar dianggap mampu membantu mobilitas masyarakat di desa yang masih belum banyak dilalui kendaraan roda 4. Mengingat Desa Taraju masih berada di leuweung atau perbukitan. Ya Kang, nah ojek palang ini sudah ada sejak tahun 2000-an. Tapi sampai sekarang masih sering digunakan karena ketahanannya dan juga kapasitasnya. Jadi ini bisa membawa beban sampai 5 kuintal dan juga bisa melewati jalan yang sangat ekstrim. Perlu ketelatenan dan kecepatan dalam berpikir, insting pun harus kuat. Kerjasama dan saling tolong-menolong menjadi modal utama saat mengendarai ojek palang. Ibu aman, Bu? Aman ya? Ini walaupun jaraknya cukup jauh tapi tidak terasa karena pemandangannya indah sekali. Benalu teh merupakan tanaman pengganggu yang hidup pada tanaman teh. Meski demikian, potensinya sebagai obat telah tersohor dari cerita mulut ke mulut. Nah ini kalau udah kecil-kecil seperti ini, udah dipetik, udah dipotong, tinggal kita keringkan. Nah ini butuh proses selama beberapa hari ya Bu, tergantung cuaca. Nah nanti kalau udah kering akan menjadi seperti itu. Punten Ibu. Seperti obat tradisional pada umumnya, benalu teh digunakan dalam bentuk ekstrak air. Sebelum diseduh, benalu harus dicuci terlebih dahulu dan pastikan tidak ada kotoran atau jamur menempel. Benalu di bawah sinar matahari, sebaiknya menghindari menjemur pada pagi hari agar tidak terkena embun. Nah, untuk membuat jamu mangana ini cukup mudah, jadi cukup dimasukin aja ke air yang mendidih. Dan sebenarnya di beberapa daerah lain juga ada, tapi namanya aja yang berbeda. Daun benalu teh diseduh tanpa bahan penyedap lainnya. Tapi tak jarang masyarakat menambahkan rempah lainnya seperti jahe untuk lebih menghangatkan perut. Ini kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Mangana atau benalu teh ini cukup sulit untuk dicari. Jadi kalau dijual nih di pasaran harganya cukup mahal. Sebagai obat tradisional di berbagai negara, benalu sudah lama dimanfaatkan untuk menyembuhkan beragam penyakit. Dari sejumlah catatan etnobotani, di Pulau Jawa pada tahun 1968, tanaman ini sudah digunakan sebagai obat, salah satunya penyakit cacar air. Wah iya nih, ternyata benar kalau udah direbus, daunnya akan berubah warna. Seperti teh, tapi dia lebih kekuningan. Ini kalau aromanya yang paling terasa sih jahenya ya Bu? Iya. Hayo, Bu. Ayo mari. Ini jadi emang rasanya cenderung hambar, tapi terasa hangat di tenggorokan. Penggunaan bahan alami sebagai obat tidak memiliki efek samping yang berbahaya jika digunakan tidak berlebihan. Akan terasa manfaatnya jika diminum setiap hari pada pagi dan sore. Selain untuk mengobati penyakit kanker, benalu teh baik untuk menjaga stamina tubuh. Anget ya Bu, segar. Mangana ini dipercaya bisa mengobati pagalinu, bahkan meningkatkan sistem imun. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wih, dapat! Wah, mantap nih ya Kang. Di situ Lengkong ini banyak sekali macam-macam ikannya. Dan hari ini saya mau cari salah satunya dan tentunya dengan alat dan cara yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pemanfaatan perikanan di situ Panjalu dapat dilihat dari adanya aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap beragam. Nah, jadi hari ini kita akan mencari ikan dengan cara menombak.
dan pastinya menggunakan tombak. Dan tombak yang kita gunakan ini adalah tombak dengan 3 mata seperti ini. Alat tangkap ini sudah relatif jarang ditemui dikarenakan perlu keahlian khusus dalam menggunakannya. Keahlian mata dari nelayan dituntun untuk dapat melihat ikan yang berenang cepat. Dapatnya kayu. Menombak tidak dilakukan setiap hari, hanya untuk mengisi waktu luang. Hanya ikan yang berukuran besar saja yang dapat tertangkap dengan tombak ini, serta jumlah tangkapannya juga relatif terbatas. Ya, Kang! Aduh! Kang! Ya, Kang! Aduh, maaf ya, Kang. Maaf, Kang. Aduh, maaf. Kalau nombak di atas perahu harus sambil jaga keseimbangan. Jadi antara nombak campur surfing nih. Wih, dapat! Wah, mantap nih ya, Kang. Aduh. Nah, ini emang biasanya masyarakat di sini ngambil ikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan sekarang kita udah dapet ya sesuai kebutuhan kita. Dia langsung kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bicara kuliner, Jawa Barat banyak ragamnya, termasuk olahan yang ingin saya buat. Ikan-ikan ini akan kita masak menjadi ikan bumbu acar. Dan ada yang menarik nih di sini, yaitu cabenya besar sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan acar kuning umumnya menggunakan ikan air tawar. Resep ini orisinil dari Indonesia yang identik dengan bumbu rempah. Nah, ini kalau bumbunya udah siap, pertama-tama kita akan mengoseng bumbunya dulu. Nah, ini bumbunya kurang lengkap nih kalau nggak ditambah daun salam dan juga serai. Nah, ini berfungsi supaya masakan ini semakin harum. Acar kuning tidak hanya disajikan untuk disantap setiap hari, melainkan sajian istimewa saat berkumpul keluarga. Kalau airnya udah mendidih seperti ini, ikannya udah boleh kita masukin nih. Ayo, Kang. Nah, ini kita tinggal menunggu selama kurang lebih 30 menit sampai bumbunya meresap ke ikan-ikannya. Wah, ini kalau kelihatannya udah mantep banget dan harum sekali ya, Kang. Ayolah, langsung kita sikat. Dagingnya lembut sekali dan bumbunya gurih, plus segar dan ada asam-asamnya sedikit. Jadi mirip garang asam. Ikan nila membantu memenuhi kebutuhan kalsium. Mineral ini sangatlah penting agar tulang lebih kuat. Dengan kebutuhan kalsium yang cukup dan terpenuhi, penyakit yang menyerang tulang seperti osteoporosis pun dapat dihindari. Ikan nila ini bukan cuma enak loh, tapi dia tinggi akan protein, jadi baik untuk memperbaiki jaringan tubuh. Ini ikan nila bumbu acar anget-anget emang paling pas nih dimakan pas lagi hujan seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Mana tadi lubangnya? Dan cukup mematikan ya? Cukup buat sakit.
Sebenarnya terus terang saya sedikit takut karena ini moncongnya panjang dan giginya lumayan tajam. Tidak heran ikan ini disebutnya Tylosaurus crocodilus. Crocodilus dari crocodile, buaya.